Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dengan NIM 241091750136. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam mengenai alur logika, konsep dan cara kerja teknis dari fitur login hingga deployment aplikasi. Berdasarkan standar pembuat aplikasi Java, desktop atau swing dengan database MySQL yang sudah saya buat. Yang pertama, ada fitur login. Fitur ini berfungsi sebagai gerbang pengaman aplikasi untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang bisa masuk. Nah, untuk cara kerja GUI-nya itu menyediakan dua text file, satu text file untuk username dan satu JPassword file untuk kata sandi, serta satu tombol J button atau login. Nah, untuk logika kode atau database, dan database, ketika tombol login diklik, program mengambil input teks lalu membuka koneksi database dan menjalankan query select. Jika query menghasilkan result set next bernilai true, login sukses. Program akan menutup frame login dan membuka frame menu utama. Jika kosong, muncul peringatan username atau password salah. Nah, untuk yang keduanya itu ada halaman home dan navigasi menu. Halaman utama setelah pengguna berhasil melewati proses authentics login. Nah, untuk cara GUI-nya itu menggunakan komponen JFrame utama yang dilengkapi dengan J menu bar. Menu bar di bagian atas atau menggunakan panel navigasi JPanel di sisi samping. Nah, teman-teman, untuk logika kodenya itu setiap menu item, misal menu biodata, menu booking hotel diberi event listener, action listener. Ketika diklik, kode akan mengarahkan penggunaan ke halaman yang dituju. Nah, kemudian untuk logika kodenya itu setiap menu item, misal menu biodata, menu booking hotel diberi event listener, action listener. Ketika diklik, kode akan mengarahkan pengguna ke halaman yang dituju. Di Java Swing, perpindahan ini biasanya dilakukan dengan metode new from biodata, set visible root, membuka halaman baru. This default menutup halaman utama opsional. Nah, untuk yang ketiga, program cetak nama. Program sederhana untuk menguji manipulasi komponen GUI, dasar dan event handling. Nah, teman-teman, untuk cara kerja GUI-nya itu terdiri dari JText file, tempat input nama, JButton itu tombol cetak. Nah, dan JLabel atau text area itu untuk tempat menampilkan hasil. Nah, untuk logika kodenya itu saat tombol diklik, program mengambil string dari input menggunakan getText dan mengubah teks pada label output menggunakan setText. String nama, teks nama, getText, label hasil, setText nama Anda adalah nama. Nah, untuk yang keempat itu ada program booking hotel. Nah, untuk program ini menerapkan logika pemrograman yang lebih kompleks percabangan dan perhitungan tarif aritmatika. Cara kerja GUI-nya itu menggunakan J-Combo Box untuk memilih tipe kamar, deluxe, suite, standar, JText file untuk lama menginap, dan tombol untuk menghitung total biaya. Nah, kemudian ada logika kode. Untuk logika kode ini dia itu program mendeteksi pilihan kamar menggunakan getTextSelect index atau getLex item menggunakan struktur percabangan if else atau switch case. Program menentukan harga per malam, setelah itu total bayar dihitung dengan rumus. Nah, untuk yang kelima ini menampilkan data tabel biodata. Nah, biasanya itu proses membaca data dari database MySQL dan menampilkan ke komponen visual tabel di Java-nya. Nah, untuk cara kerja GUI-nya itu menggunakan komponen JTabel yang diletakkan di dalam JScroll panel agar bisa digulir. Nah, kemudian untuk logika kodenya itu program menggunakan kelas default table model. Untuk mengatur baris dan kolom tabel, program menjalankan query-nya select from table biodata. Hasil dari database result set dibaca menggunakan perulangan will rs next, dimasukkan ke dalam array object lalu ditambahkan ke model tabel menggunakan model add row.
Nah, untuk yang keenam ini ada CRED atau Input Biodata, menambahkan data kita. Nah, untuk yang keenam ini dia ada CRED atau Input Biodata. Biasanya dia itu bisa menambahkan data baru dari from input aplikasi ke dalam tabel database MySQL. Untuk cara kerjanya, nah, from isian data seperti NIM, nama, kelas, dan sebuah tombol simpan. Logika kodenya itu program mengambil data dari semua file input, lalu menggunakan preferred statement untuk mengirimkan query insert secara aman ke MySQL. Nah, untuk programnya itu insert into table biodata, NIM, nama, kelas, values. Nah, setelah berhasil mengeksekusi execute update, program memanggil kembali fungsi menampilkan data tabel agar data yang baru dimasukkan langsung muncul di layar. Nah, teman-teman, untuk yang ketujuh itu ada mencari biodata berdasarkan NIM, memfilter data tertentu agar penggunaan tidak mencari secara manual di data tabel yang penuh. Untuk cara kerja GUI-nya itu sebuah JText file untuk mengetikkan NIM yang dicari dan tombol dicari. Nah, untuk logika kodenya itu program mengambil NIM dan file pencarian dan mengeksekusi query select dengan kondisi spesifik. Nah, untuk programnya itu biasanya ada di select from table biodata where name input pencarian. Baris tabel dikosongkan terlebih dahulu, kemudian hanya data hasil pencarian tersebut yang dimasukkan kembali ke dalam JTabel-nya. Nah, untuk yang kedelapan itu ada update biodata berdasarkan NIM, mengubah data yang sudah ada di database jika terjadi kesalahan input. Nah, teman-teman, untuk cara kerja GUI-nya itu biasanya penggunaan mengklik salah satu baris di JTabel terlebih dahulu. Lalu, data otomatis pindah ke format input setelah diperbaiki menggunakan. Nah, teman-teman, kemudian untuk yang nomor 8 itu ada di update biodata berdasarkan NIM, mengubah data yang sudah ada di database jika terjadi kesalahan input. Cara kerja GUI-nya itu biasanya pengguna mengklik salah satu baris di JTabel-nya terlebih dahulu, lalu data otomatis pindah ke format input setelah diperbaiki pengguna mengklik tombol update-nya. Nah, untuk logika kodenya itu program mendeteksi NIM sebagai kunci utama primary key yang tidak boleh berubah, kemudian mengeksekusi query update-nya. Nah, untuk programnya itu ada update tabel biodata set nama, kelas, where, dan NIM. Nah, untuk yang ke-9 itu ada dihapus biodata berdasarkan NIM, menghapus data dari database secara permanen. Nah, cara kerja GUI-nya itu pengguna memilih data NIM yang ingin dihapus, lalu mengklik tombol hapus, biasanya dilengkapi konfirmasi Jovtion Panel Show Confirm dialognya. Nah, untuk logika kodenya itu jika pengguna memilih yes pada dialog konfirmasi program, menjalankan query delete. Nah, untuk sistemnya itu delete from table biodata where name-nya. Tabel pada GUI otomatis. Nah, pada tabel pada GUI otomatis diperbarui from input dibersihkan. Nah, untuk yang ke-10 itu ada export data tabel ke PDF. Nah, fitur untuk mencetak laporan fisik data dari aplikasi ke dalam dokumen digital atau PDF. Cara kerja sistemnya itu mengintegrasikan library tambahan di Java seperti iText atau Jasper Reports-nya. Nah, untuk logika kodenya itu saat tombol export PDF, diklik program membuat sebuah objek dokumen PDF baru melalui kode Java. Program membaca data dari JTabel atau melakukan query ulang ke database, kemudian menuliskan data tersebut ke dalam baris-baris tabel format PDF secara terstruktur, lalu menyimpannya ke penyimpanan lokal laptop menggunakan file output stream-nya. Nah, untuk yang ke-11-nya itu ada deployment aplikasi. Nah, untuk tahapannya itu, tahap akhirnya itu di mana seluruh proyek program diubah menjadi aplikasi matang yang siap didistribusikan ke pengguna tanpa perlu membuka Netsbin atau melihat barisan kode lagi. Nah, untuk
proses di NetBeans, kamu melakukan proses yang disebut clean and build-nya. Hasil akhir, NetBeans akan mengompilasi seluruh file Java menjadi file class dan membungkusnya menjadi satu file executable jar-nya. Jar yang biasanya berada di dalam folder nama disk directory proyekmu. File jar ini sudah menyertakan library, PDF, dan driver database JDBC-nya. Pengguna cukup mengklik 2 kali file jar tersebut untuk menjalankan aplikasinya. Nah, segitu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.